Indonesia terus berjuang untuk mengatasi pandemi COVID-19. Berbagai pengendaliannya terus dilakukan oleh salah satunya melalui pelaksanaan vaksinasi COVID-19. Vaksinasi adalah pemberian vaksin dalam rangka menimbulkan atau meningkatkan kekebalan seorang secara aktif terhadap suatu penyakit, sehingga apabila suatu saat terpajan dengan penyakit tersebut. Apa itu vaksin? Vaksin adalah produk biologi berisi antigen berupa mikroorganisme atau bagiannya atau zat yang dihasilkannya yang telah diolah sedemikian rupa sehingga aman, yang apabila diberikan kepada seseorang akan menimbulkan kekebalan spesifik secara aktif terhadap penyakit tertentu. Bagaimana vaksin bisa bekerja di dalam tubuh kita? Vaksin adalah produk biologi yang diberikan kepada seseorang untuk melindunginya dari penyakit yang melemahkan, bahkan mengancam jiwa. Vaksin akan merangsang pembentukan kekebalan terhadap penyakit tertentu pada tubuh seseorang. Tubuh akan mengingat virus atau bakteri pembawa penyakit, mengenali dan tahu cara melawannya. Kekebalan kelompok atau herd immunity merupakan situasi di mana sebagian besar masyarakat terlindung atau kebal terhadap penyakit tertentu. Melalui kekebalan kelompok akan timbul dampak tidak langsung indirect effect, yaitu terlindungnya kelompok masyarakat yang rentan. Jenis vaksin yang dapat dipakai di Indonesia: pertama Sinovac, kedua Sinopharm, ketiga Moderna, keempat CanSino, kelima AstraZeneca, keenam Novavax, ketujuh Pfizer, ke-8 Sputnik V. Apakah manfaat dari vaksin COVID-19? Sebagaimana manfaat dari vaksin lainnya, vaksin COVID-19 memberi perlindungan agar tidak tertular. Apakah ada efek samping dari vaksin COVID-19? Secara umumnya, efek samping yang timbul beraneka ragam, pada umumnya ringan dan sementara tidak selalu ada, serta bergantungnya pada kondisi tubuh. Efek seperti demam, nyeri otot, atau kemerahan pada bekas suntikan. Manfaat vaksin jauh lebih besar dibandingkan dengan risiko sakit karena infeksi bila tidak divaksin. Apakah orang yang sudah terbukti kena COVID-19 boleh divaksin? Penyintas COVID-19 dapat divaksinasi 3 bulan setelah sembuh. Apabila setelah dosis pertama sasaran terinfeksi COVID-19, maka dosis pertama vaksin tidak perlu diulang, tetap dengan memberikan dosis kedua dengan interval yang sama, yaitu 3 bulan sejak dinyatakan sembuh. Di bawah ini adalah kriteria individu atau kelompok yang tidak boleh divaksinasi COVID-19. Tentang sel. Pada awalnya manusia berasal dari satu sel, namun setelah dewasa manusia memiliki sekitar 200 triliun sel. Sel adalah bagian terkecil dari struktur makhluk hidup. Sel-sel yang memiliki bentuk dan fungsi yang sama akan membentuk suatu jaringan. Jaringan akan membentuk organ dan sistem organ. Sistem organ yang kompleks akan membentuk suatu individu. Mengapa sel mengalami pembelahan? Pembelahan sel untuk pertumbuhan. Sel membelah untuk pertumbuhan. Ini sesuai ciri dari makhluk hidup, di mana salah satunya adalah mengalami pertumbuhan. Makhluk hidup dapat tumbuh karena sel-selnya bertambah. Semakin banyak sel dalam tubuh makhluk hidup, semakin besar ukuran makhluk hidup tersebut. Pembelahan sel untuk perbaikan sel itu sendiri. Kerusakan pada jaringan tubuh tertentu akan dapat diperbaiki kembali dengan pembelahan sel. Contoh, saat terjadi luka, maka luka akan menutup dan sembuh kembali setelah beberapa waktu karena pada jaringan kulit terjadi pembelahan sel. Pembelahan sel untuk reproduksi. Ciri lain makhluk hidup adalah berkembang biak atau mengalami proses reproduksi. Dalam reproduksi secara seksual diperlukan sel kelamin untuk membentuk individu yang baru. Pembentukan sel kelamin berlangsung melalui proses pembelahan sel. Pembelahan sel terbagi dua, yaitu pembelahan mitosis dan meiosis.
Pembelahan mitosis. Pembelahan mitosis merupakan tipe pembelahan sel yang menghasilkan dua sel anakan. Sel anakan tersebut mempunyai karakter identik secara genetik dengan sel induk. Kedua sel anakan yang terbentuk mempunyai susunan genetika yang sama, termasuk sama dalam jumlah kromosom dengan induknya. Jumlah kromosom yang dimiliki oleh sel anakan adalah 2N atau disebut dengan diploid. Sel diploid adalah sel-sel yang kromosomnya berpasangan. Pembelahan mitosis berlangsung secara berkesinambungan yang terdiri dari 4 fase pembelahan, yaitu profase, metafase, anafase, dan telofase. Profase. Membran inti mulai rusak menjadi bagian-bagian kecil. Benang-benang kromatin memadat menjadi kromosom. Metafase. Kromosom berjejer pada bidang pembelahan. Anafase. Kromatid saudara dari setiap pasangan memisah penuh kutub yang berlawanan. Pada akhir anafase kedua, kutub sel memiliki kromosom yang jumlahnya sama. Telofase. Membran inti kembali mulai bergabung. Kromosom merenggang selalu diikuti dengan pembelahan sitoplasma yang disebut sitokinesis. Pembelahan meiosis. Pembelahan meiosis adalah pembelahan sel yang menghasilkan 4 sel anakan yang masing-masing sel anakan hanya memiliki separuh dari jumlah kromosom sel induk. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa jumlah kromosom yang dimiliki oleh sel anakan adalah N atau disebut juga dengan haploid. Pembelahan meiosis disebut juga sebagai pembelahan reduksi. Pembelahan meiosis berlangsung dalam 2 tingkat, yaitu meiosis 1, meiosis 2. Meskipun demikian, fase-fase pembelahan meiosis mirip dengan fase-fase pembelahan mitosis.